wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahrus MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar studi Islam dan serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ya, Hasbi Nur Afrida NIM 2011 01050001. Saya di sini akan mendeskripsikan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Istilah sumber dalam bahasa Arab biasa disebut dengan masdar, yaitu bentuk jamak dari mushhadir. Kata masdar menurut etimologi mempunyai makna asal atau permulaan suatu sumber. Sedangkan dalam Islam, untuk menjalankan syariat Islam ada 3 pokok, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan tentang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizat melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Seperti pada surat Yusuf ayat 2 yang berarti, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ialah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Menurut ulama salaf, sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan dari ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar atau bahkan tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran. Berikut macam-macam hadis atau sunnah yang dilihat dari segi bentuknya. Yang pertama adalah qauliyah, yakni semua perkataan Rasulullah. Yang kedua adalah fi'liyah, yakni semua perbuatan Rasulullah. Yang ketiga adalah takririyah, yakni ketetapan, persetujuan, dan pengakuan Rasulullah. Yang keempat adalah hammiyah, yakni suatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah dan telah disampaikan kepada para sahabatnya untuk dikerjakan, namun belum sempat dikerjakan karena telah datangnya ajal. Yang pertama adalah mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah masyhur, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang namun tidak sampai jumlah derajatnya seperti mutawatir. Yang ketiga adalah ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya cukup untuk satu periwayah saja. Yang ketiga, macam-macam hadis atau sunnah yang dilihat dari segi kualitasnya. Yang pertama adalah hadis sahih, yakni hadis yang baik. Hadis sahih adalah hadis yang benar dan sehat tanpa keraguan ataupun kecacatan. Yang kedua adalah hadis hasan, yaitu hadis yang baik, memenuhi syarat seperti hadis sahih, namun bedanya hanya dari segi dobitnya atau kuat hafalannya. Hadis sahih dobitnya lebih kuat daripada hadis hasan, atau lebih sempurna dobitnya dari hadis hasan. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah. Dan yang keempat adalah maudhu, yaitu hadis yang palsu atau yang dibuat-buat. Pokok yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala seluruh kemampuan
berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan bila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan cara menggunakan akal pikiran dan tetap mengacu dalam Al-Quran dan hadis. Yakni macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas yaitu menggabungkan atau menyamakan. Artinya menetapkan suatu hukum atau perkara yang baru muncul, yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan sebagai aspek dalam perkara terdahulu, hingga dihukumi yang sama. Yang ketiga adalah istihsan, yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena adanya suatu dalil syara' untuk harus meninggalkannya. Yang keempat yakni maslahah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Di sampingnya tidak terdapat dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan. Yang kelima, suduz zariyah, yakni tindakan dalam memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Yang keenam yakni istishab, yaitu menetapkan suatu keadaan yang berlaku sebelumnya sehingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu, atau penetapan hukum berdasarkan ditetapkan pada masa lalu. Yang ketujuh adalah urf, yakni segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan, seperti adat atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Jadi, sudahlah jelas bahwa sumber-sumber ajaran Islam telah dirumuskan oleh Rasulullah SAW, yakni terdiri dari 3 pokok. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari apa yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Berlian Putri, NIM 2011101050011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Dan yang pertama, pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah. Akidah adalah keyakinan yang mengikat hati seseorang terhadap sesuatu yang diyakini atau diimani selama hidupnya. Akidah secara etimologi berasal dari kata aqada yaqidu dan artinya simpul atau ikatan dari 2 utas tali dalam satu buhul sehingga menjadi bersambung. Sedangkan secara terminologi yaitu suatu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa yang tentram sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak dicampuri oleh keraguan. Dalam ajaran Islam, akidah Islam merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam rukun iman, seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta kodok dan qadar. Akidah ini bagaikan fondasi bangunan yang harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum membangun dan merancang
bagian yang lain. Para ulama membagi ruang lingkup akidah menjadi 4, yaitu ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, dan samaiyat. Tantangan akidah dalam kehidupan modern terletak dalam aspek politik, sosial, spiritual, dan etika. Akidah ini hadir sebagai penawar atas berbagai problema karena Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin dan bertujuan agar manusia hidup di dunia ini untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, yaitu seperti amal soleh dan takwa kepada Allah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan syariah. Syariah berarti jalan yang lurus. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Keberadaan syariah tidak dapat dipisahkan dari akidah. Dalam hubungan dengan alam, syariah ini meliputi aturan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam untuk mendorong saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang subur dan makmur. Syariah diturunkan oleh Allah sebagai pedoman yang memberikan bimbingan untuk menjalani kehidupan demi menghindari kesesatan dan demi mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat. Syariah merupakan landasan fikih dan fikih merupakan pemahaman tentang syariah. Walaupun syariah dan fikih ini berjalan berdampingan, tetapi memiliki perbedaan, yaitu syariah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, syariah bersifat fundamental, ruang lingkupnya lebih luas dari fikih. Dan yang ketiga, syariah berlaku abadi sebagai suatu ketentuan Allah dan Rasul, sedangkan fikih merupakan karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa. Ruang lingkup syariah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu muamalah, munahakat, jinayat, dan siyasah. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlak. Akidah adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku Islamiyah dan lahiriah. Dengan demikian, orang yang tidak berakhlakul karimah, dia akan dapat merusak dirinya sendiri dengan lambat laun. Hubungan akhlak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama akhlak khaliq atau Allah sang pencipta, dan akhlak kepada makhluk ciptaannya. Tingkah laku yang dapat dikatakan sebagai akhlak seseorang. Menurut Yuhanar Ilyas, akhlak dalam Islam memiliki 5 ciri, yaitu akhlak rabbani, akhlak manusiawi, akhlak universal, dan akhlak keseimbangan, dan akhlak realistik. Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil dampak atau buah dari perbuatan-perbuatan yang dilandasi keyakinan, hati, tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah. Akidah, syariah, dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.